Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. santun untuk semuanya. Kembali sekarang kita di santai-santai ngopi-ngopi ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah, gimana Pak Bro? Alhamdulillah Sehat, ya? enak makan enak tidur bos. Ya. Ini sekarang cuaca nih lagi panas-panasnya nih, benar ya? Tenaga bocor. Di Indonesia ini kan cuma dua nih musim ya, musim kemarau dan musim hujan. Kalau musim kemarau kan identik dengan musim kering, artinya musim panas tuh. Kalau musim hujan paling ya ada adem-ademnya dikit gitu ya. Kalau secara pilihan, lo pilih apa Pak? Kalau untuk tinggal, dengan udara dingin atau udara panas gitu? Ya bagi Indonesia itu lebih baik lah, dua iklim itu udah bagus ya. Ya. Tapi kalau ada pilihan, senangan di mana Pak? Di udara yang dingin atau udara yang panas gitu? Memang ada. Win-win lah. Win-win ya. Iya win-win. Kalau Mas Bro gimana? Saya lebih cenderung di negara tropis lah. Nggak tahu nih, Lebih Pak. mudah Lebih untuk panas menjalani ya? hidup. Gitu. Karena kalau 4 musim repot juga kita, kalau musim dingin itu pasti repot, kita kosnya tinggi, harus beli baju segala macam. Tropis sudah paling enak lah. Musim dingin itu artinya musim dingin yang ada di Indonesia Pak, musim hujan. Oh. Bukan di luar negeri gitu. Berarti kan musim hujan. Iya, musim hujan. Masih dalam batas kemampuan kita untuk beradaptasi lah. Kalau Mas Bro gimana? Lebih suka mana tuh? Mendingan Dua-duanya suka. Suka ya? Jadi jangan berlebihan lah. Artinya kalau panasin berlebihan kan enggak. berarti panas yang sekarang ini berlebihan nih, Berlebihan. Terus kalau dingin ya jangan berlebihan juga. Yang penting kita nikmatin nih karunia dari Allah ya. Iya, Bener katanya ya? ini pengaruhi nih. El Nino. Apa pembabatan ya? Pembabatan. hutan, Mungkin tuh ada salah satu itunya. tanaman yang berkurang di. Iya. Kalau saya sih cenderung lebih suka udara dingin. Kayak Sejuk. di Tawamangu ya. Oh, sejuk gitu. Sejuk. Sejuk bukan dingin Pak itu Pak. Malang gitu kan, nah, enak tuh. Puncak. Tapi karena seumur umur udah hidup di udara panas ya udah nikmatin aja. Kayak Jakarta kan nih panas. Jadi memang terbukti untuk negara tropis ini dengan 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan, ini cocok bagi kita. Karena apa? Cocok, ya. Sampai setua ini pun kita masih sehat. Nah, Sampai setua nih Pak, bukan setua kali, sampai seumur sekarang. dua relatif. Nah, kalau tua relatif gitu ya. Kalau yang pasti itu kan 2 Pak ya di dunia, tua dan mati. itu yang pasti itu. Oke, sekarang kita fokusnya ke gini nih teman-teman. Sekarang kita sering nih akhir-akhir ini sering mendengar kasus-kasus pembulian gitu. Dan yang bikin prihatinnya itu pembuliannya itu dilakukan oleh anak-anak usia sekolah, SMP, SMA. Tapi kita jarang mendengar pembulian di kalangan mahasiswa, gitu ya. Kebanyakan SMP dan SMA gitu ya. Bahkan nih jadi pertanyaan juga nih, pembulian yang mereka lakukan itu ada pengaruh dari luar kah? Seperti misalnya game nih, kayak kita tahu kan ada GTA tuh ya. Jelas. Nah itu. Nah sekarang banyak loh korban-korban pembulian itu yang mengalami cacat seumur hidup. Contoh kasus yang kemarin tuh yang dilakukan oleh anak seorang pejabat di Dirjen Pajak. Itu kan korban anaknya juga, coba ini. Usia masih muda, masa depan masih panjang, udah dalam keadaan cacat, dan yang melakukan pembuliannya juga masuk penjara tepat 12 tahun ya kayak katanya. Nah sekarang kalau menurut Pak Bro nih gimana nih? Pemasukan dari game teknologi, kalau untuk mahasiswa sih dia bisa saring ya. Kalau untuk SD, SMP, pertama dia ngelihat dari merasa bangga nih dia nih, bisa ngebully orang. Support dari keberadaan orang itu dari orang tuanya dengan fasilitas yang ada. Jadi orang yang tertekan akan dibully sama dia. Kalau perlu kadang-kadang suka pakai kekerasan yang menimbulkan jadi seorang itu jadi depresi yang di bawahnya dia. Artinya faktor yang dimanjakan orang tua itu salah satunya adalah pengaruhnya Pak ya? Pengaruh misalnya fasilitas, Ya. uang, gadget, dia merasa lebih dari yang di bawahnya dia jadi sesuka-sukanya dia melihat itu, jadi buat tertawaan, buat permainan yang di bawahnya dia, dan itu menjadi kurang bagus juga itu. Kayak Jadi, misalnya dia bisa menyewa preman gitu iya, ya. artinya kan kalau dia misalnya ini orang melawan, gue panggil temen gue lagi deh, dia merasa hebat dari dia ngebully gitu. Jadi merasa dia ada pengaruh luar juga, itu tidak memungkinkan, jadi dia bisa berani gitu. Menurut aku sih gitu.
Perlu pengawasan dari orang tua sebetulnya untuk SD SMP. Oh, gimana kalau menurut Mas Ari? Ya justru yang terakhir yang pengaruh orang tua itu memang sebenarnya pola pikir, sikap mental anak di keseharian. Contoh pertama dari orang tua. Orang tua ya? Iya. Oke. Pada saat orang tua ini misalnya bisa memberikan kehangatan dalam rumah tangga, misalnya bisa memberikan contoh yang suri tauladan yang layak, baik secara lahir maupun secara batin ya rohani. Biasanya sih anak-anaknya juga dalam batas wajar. Di luar dia pada saat dia di luar ketemu dengan lingkungan yang tidak seijo dengan yang ada di rumah, dia pasti akan menghindar. Itu kalau menurut saya. Tapi kadang ini sebenarnya bukan hal yang pokok, cuma ini biasanya seperti itulah. Paling enggak lebih dari 80% produk-produk orang tua yang memang secara dia ke anak itu bagus, produknya juga outputnya mungkin lebih bagus. Karena kalau bicara mental, kira-kira kaitan dengan pembekalan dari bidang spiritual, dari sisi spiritual gimana Mas? Ya jelas itu juga Itu faktor yang mempengaruhi sangat besar dalam implementasi kehidupan si anaknya atau ya ada pengaruhnya cuman ya biasa aja gitu. Sebenarnya kalau kita lebih kita pelajari lebih dalam, ya sebenarnya itulah inti sebenarnya bagaimana anak kita ini bisa proporsional dalam artian baik sikap dengan atau sesuatu. Memang kadang-kadang mereka tuh secara psikologis pada saat dalamannya ini misalnya mental dia batin dia kurang terisi, dia cari kompensasi di luar ini. Tapi konten ini ya pengaruh dari film-film juga. Iya pasti. Teknologi, Doktrin dari film apa yang dia lihat, apa yang dia bikin passionnya meningkat, itulah yang dia contohkan itu. Sementara sekarang udah dengan adanya gadget kan kita udah tidak bisa membatasi informasi mana yang harus kita saringkan itu. Ya bagaimana orang tua memberikan contoh sekaligus ya kalau kita bicara lebih religius lagi ya orang tua memang harus tugasnya salah satunya mendoakan anak-anak itu. Ini dari sisi Pak, dari sisi spiritual. Ya. Itu terlepas dari peran orang tua, memang agama juga jadi dasar sih. Iya betul. Setuju tuh saya Pak. Kalau agama itu kalau misalnya orang itu kurang bimbingan agama dan pengetahuan, ya mungkin agak belo juga itu anak nantinya. Tapi ya gini ya, selain faktor agama yang menjadi faktor pengerem ya, pengerem itu dalam arti nggak ada koneko, jadi yang kontrol diri gitu ya. Tapi itu yang paling ganas tuh menurut saya itu tuh. Teknologi saking dimudahkan, semua akses apapun bisa dengan gampang, handphone dulu hanya melalui komputer, terus laptop, sekarang udah dalam genggaman tangan udah bisa akses kemana-mana. Mulai dari yang manfaat sampai yang maksiat ada semua. Ada semua. Itu yang bikin yang pengaruhnya tuh luar biasa gitu. Oke, sekarang kita yang segar-segar dulu. Oke, kita jauh. Yang panas semua aku nih. Mari. Nah, sekarang kalau kita nih Pak Adi dulu waktu masih remaja punya pengalaman nggak? Entah itu dibully atau memang Pak Adi pelaku pembuli? Kalau saya sih masih remaja justru ngebully. bukan, dulu saya hobinya olahraga sih ya. Dia olahraga bola kaki, badminton, bela diri. Jadi PD saya tinggi, saya sih anteng-anteng aja. Jadi nggak pernah ngebully orang, nggak pernah usil sama orang. Jadi energi yang berlebihnya itu tersalurkan. Saya hobinya olahraga, main bola kaki, main bola pulang sekolah, tidur sebentar jam 3 main bola lagi ke lapang banteng. Main bola sih di DMPM. Jadi untuk interaksi ngebully itu pada saat itu belum berzamannya sih ya. Belum berzamannya. Dan fasilitas juga ada dulu. Kita aja naik bola naik sepeda dulu. Sekarang kalau kita paling main top bola naik sepeda, paling top dulu. Telepon umum Pak, yang pakai koin tuh, nah, itu paling top tuh. Udah paling. Antrian lah itu. Dan itu juga udah merasa hebat lah ya, apalagi dengan kenakalan dulu, kenakalan yang kalau dilihat zaman sekarang ini khusus yang penggunaan telepon umum nih, kenakalan norak yang lucu Pak. Pernah dong ngalamin
uang logam di apa? Di tarik gitu pasti pernah tuh ngalamin tuh anak-anak gitu. Itu tahun-tahun 80 tuh Pak, 80-an ya. 80. Nah sekarang jadi memang kita juga ya mendidik anak-anak itu antara kita juga punya kekhawatiran Pak ya, punya anak-anak gitu ya, apakah anak-anak kita ini di luaran itu pelaku pembulian atau mereka yang dibully gitu loh. Nah. Saya pernah dulu SD digebuk ini, ditonjok lah tuh, karena gara-gara diaduin. Ada orang memang jagoan sih, aku omongin dia sok jago, diaduin. Siapa yang ngomong gue belagu tadi? Gitu, disamperin, ditonjok tuh. Artinya itu pernah dialami ya, memang dia jago gitu ya. Jadi memang intinya maksud aku gini, kita udah didik bener jangan ganggu orang, tapi orang lain belum tentu. Nah itulah yang membuli anak kita. ya. Nah kata bapak saya tidak boleh membuli orang, dibully ya udah diam. Nah jadi dia harus ngelawan. Jadi intinya gini, setiap anak itu selain dididik nggak boleh bully, juga harus diberikan keberanian, didikan bahwa ilmu bela diri. Atau minimal nggak punya ilmu bela diri, tapi minimal dikasih tahu harus membela diri. Iya. Nah, Harus bela diri. menghindar. Atau menghindar. Gitu. Bisa. Bila perlu ya itu. Kalau laki berantem wajar lah. Kan orang yang punya ilmu bela diri itu ya hal yang terbaik itu dia tidak akan pernah menerima tantangan, lebih baik menghindar. Lebih baik menghindar buat apa? Tapi kalau terpaksa sekali-sekali boleh lah ya kita melakukan counter attack. Makanya. Itu biasanya kan pembulian terjadi di lingkungan sekolah. Iya, di betul. sekolah atau di. Nah memang sekarang ini kalau kita perhatikan secara sama-sama mungkin peran guru ini memang agak berkurang Pak. Untuk merangkul ya anak didik itu memang berkurang karena satu dan lain hal. Iya kan? Karena memang apa namanya agak susah dengan karena sekarang ini udah makin banyak manusianya kan jumlah murid makin banyak, kemampuan staff untuk memperhatikan satu muridnya juga sepertinya kurang. Dulu kita merasakan dengan wali kelas itu begitu dekatnya. Nah sekarang faktor tadi kan dibilang peran guru kurang ya. Nah peran guru ini apakah memang secara sistematis dikurangi atau memang ada unsur gurunya sendiri menarik diri ini anak-anak zaman sekarang emang udah seperti apa gitu. Kalau dulu kita ingat Pak ya, guru nampol kita galak gitu ya, kita nggak pernah lo ngadu sama orang tua. Karena mendidikan. Iya ya, benar nggak pernah ngalamin. Saya ingat tuh SD punya guru namanya Pak Samana, mudah-mudahan yang bersangkutan kalau masih hidup kita doain sehat gitu ya. Amin. Kalau misalnya sudah mau ya kita doain. Jadi itu nggak pernah ada murid yang nggak pernah ngerasain kalau dia marah, kalau kita bandel, jambang ditarik Pak. Iya, zaman dulu. Zaman dulu tuh di jambang tarik gitu, sampai berapa kali saya berkali-kali pernah saking mungkin capek dia kesel gitu. Dan saya nggak pernah ngadu sama orang tua. Kalau sekarang nggak usah ditarik, dicukur rambut lagi upacara tuh katanya sama orang tuanya. Ini kan berarti misalnya kalau istilahnya orang bilang apa ya? Tatanan sosial sudah berubah. Pak. Dulu kita melihat sekolahan dan guru itu satu lembaga pendidikan tempat orang-orang menitipkan anaknya untuk didik secara akal maupun budi pekerti gitu. Sementara sepertinya khususnya untuk budi pekerti di sekolahan sepertinya sudah nggak didapatkan. Zaman mata pelajaran budi pekerti Udah nggak ada Pak, budi pekerti itu nggak ada. PMP aja udah nggak ada Pak, pendidikan moral Pancasila aja udah nggak ada gitu. Tapi ya tergantung lah ya. Ini sekolah mana dulu nih gitu loh. Kalau sekolah negeri tahu sendiri lah, ya kan? Memang ada yang bagus, tapi yang nggak bagus. Sebenarnya kebrutalan nakalnya anak-anak pada masa kita nih dengan sekarang ini bisa disamakan atau memang lebih parah mana gitu? Lebih parah sekarang. Sekarang ya. Karena udah acuannya beda. Dulu kita ini tidak nakal karena mungkin saat itu informasi tidak begitu deras masuk ke ruang keluarga kita kan, ya kan Pak ya. Sekarang ini urusan
katakanlah orang di Rusia diperkosa itu bisa sampai rumah infonya. Minimal kalau itu tidak membuat kita terinspirasi, bisa menjadi semacam apa contoh Pak. Di sekitar dia ada kejadian yang serupa, dia udah nggak aneh, di sana juga seperti itu. Dan lebih ngerinya ya, selain pembulian gitu ya, pelecehan seksual gitu ya. Ya itu kan termasuk pembulian gitu. Tapi gimana ya? Zaman kita tuh nggak ada yang namanya pelecehan seksual gitu ya. Dan Ada, mungkin Pak. sekarang ya. Dulu kalau dulu ibaratnya tempat pijat juga nggak banyak. Sarana juga banyak juga. Sekarang udah Mudah. yang baik yang formal maupun yang online maupun yang Bisa milih di mana bisa aja. milih. Kan bisa jadi sama. Mungkin Tapi ya memang sama ya. kualitasnya beda. Cuma kan Kualitas. kita dulu nggak ada medsos. Setengah aneh Ya itu. itu dia, makanya tadi di awal itu kan Jadi salah satu- kasusnya ya, maksud saya gini, peristiwanya sama kurang lebih. Tapi nggak ada medsos, orang nggak ada yang tahu. Paling mungkin bisa jadi. Iya karena memang kita ini kampung sana aja yang tahu gitu. informasi itu tidak deras ke dalam ya diri kita maupun ruang keluarga kita. Jadi ya belum tentu sekarang lebih parah. Kalau dulu tuh terlokalisir ya. Terlokalisir lah. Terlokalisir ya. Iya, ada paling kan satu ada kelas. pembulian, ya cuma di sini yang tahu. Satu kelas. Di sini nggak tahu. Iya. Karena apa? Komunikasi nggak ada. Nah, Sekarang bisa dipublish, orang tahu. Sekarang dipublish. Dan gilanya lagi. dan dari itu bahan jualan apa ini Pak? Iya. Iya. Gitu, bahan Gimik jualan. gimik apa? Jadi Bahan gimik. jualan sekaligus pola untuk membentuk pola pikir kalau orang bilang netizen. Gitu Pak. Tapi memang menyedihkan ya kalau Viral. kalau hal kayak gini. Dulu Dulu ya inget kan. perlu hati-hati memang peran orang tua terhadap anak bisa memilah-milah. Minimal kalau saya pribadi yang harus saya lakukan saya sebagai orang tua ya, kita berikan contoh yang terbaik lah. Baik secara lisan kita, secara sikap tingkah laku maupun secara maaf ini Tuhani lah. Ya, perlu itu. Ya memang pendidikan agama tuh kalau menurut saya nggak bisa disepelekan gitu. Nah kita ini paham kita hidup ini cuma agama. Iya makanya. Nah sekarang pembulian itu kan juga terjadi kayak misalnya mohon maaf di pesantren gitu ya. Sekarang kan dia juga kan sehari-hari Iya. itu aja yang sehari-harinya pembekalan agamanya aja Masih kuat, lepas juga. masih Masih bisa ada potensi kecolongan seperti gitu. itu. Apalagi yang sekali kalaupun ada tuh ya Tapi ya, sedikit gitu loh. aku ngalamin dulu anak-anakku kan di TK, di SD atau di ya dulu ya. Itu orang yang ngebully atau yang ngerjain seseorang itu kalau ditegur dia nggak lagi loh. Takut. Dulu Apalagi- takut. apalagi distrap ya. Artinya apa? Panggil distrap. Ini anak nggak ada yang negur gitu loh. Entah itu guru atau siapa. Nah waktu itu anakku. Nah kemudian istriku yang tahu gitu loh. Ditegur tuh, dek nggak boleh Jangan begitu. gitu Ya sama kawan main. Sejak itu nggak berani. Mungkin lari ke lain. Jadi memang harus ada yang ngomongin gitu loh. Ya pembinaan misalnya Harus, Pak. makanya kalau di sekolah dulu kan kita ini ada sekolahnya ada bimbingan dan penyuluhan itu kan. BP ya. Iya Nah. maksudnya guru BB itu harus makin agresif kan untuk memonitor setiap keanehan tingkah laku murid loh Pak. Iya kan. Memang itu konsekuensi daripada job dia lah. Gitu. Iya kadang-kadang juga anak polisi misalnya. Kalau hanya itu nunggu laporan ya takut loh. gimana? Tapi jadi ada perlu- anak- itu kan secara pendidikan perlu ada keseimbangan juga guru ini dengan income ya. Jangan Seimbang. kalau bicara Iya, benar, income, income harus. memang gini loh Pak, kalau kita bicara income berapapun ini juga akhirnya kembali ke manusianya. Sebenarnya yang dibutuhkan kalau udah jelas profesi yang dipilih itu guru, jangan cari duit karena guru ini mengajarkan ilmu, bukan mencari duit. Dia ajarkan ilmu, ada upah dari perusahaan dari sekolahnya itu. Lain kalau kita dagang, jelas cari duit. Jadi harus ditekankan Tapi harus layak Pak Ari. kepada enggak Itu- ditekankan kepada setiap orang Harus kalau mau layak, menjadi Pak, ya. guru jangan Seimbang. mengharapkan kaya. Iya. Iya. Keseimbangan. Jadi maksudnya gini loh Pak, kalau Pak Bambang bilang bicara Jangan kaya sampai- itu mestinya Layak bukan kaya. Berapa? Layak. Layak. Layak itu. Ya, Ya, kan? menyentuh kehidupan Ya, minimum. ya. Kalau ya. urusan layak itu dan nanti kan kembali ke pribadi masing-masing. Nah, karena jelas dia masuk ke fakultas pendidikan, tujuannya nanti jadi guru, hidupnya seperti ini, kehidupan seperti ini. Sebenarnya udah kebayang.
Nah pada saat mereka udah terjun di dunia realnya sebagai pendidik, mestinya kan tanggung jawab moral sebagai pendidik itu dikedepankan kan gitu. Harusnya. Kayak Pak, misalnya ya? gini ya, kan ada Betul. yang kemarin tuh gebar-gebar supaya jangan korupsi, gaji di pegawai Nggak ASN bisa. dinaikin, begitu dinaikin, kok korupsi juga. Korupsi itu kayak gitu tuh Artinya masalah mental tuh Pak ya. Penyakit. mental yang tidak cukup dengan apa yang diterima itu loh. Jadi materi bukan hal utama ya, bukan hal utama seseorang Aku tidak sih iya dan tidak. melenceng sih. gitu ya. Gimana Kalau ya? kalau kita bicara dari materinya bukan, cuma kalau kita bicara dari mentalitas oknumnya ini, kita lihat ini oknum ini apa yang dicari gitu loh. Jelas kalau profesi guru itu baik guru SD, SMP, SMA, guru spiritual, guru ngaji itu semua ada tanggung jawabnya. Dia menyampaikan ilmu Pak. Yang dihadapkan yang pasti dihadapkan hanya satu, keberkahan kalau dia konsekuen. Cuma kemudian kalau dikonversi ke kehidupan, kebutuhan dia kanan kiri lihat tetangga makin mobilnya nambah dia nggak nambah, udah susah lagi. Iya, merubah mental Itu rasa cukup tuh Pak. Kemampuan kita mengontrol dulu lah. Sekarang pandangan Pak Adi nih terhadap profesi guru seperti apa Pak? profesi guru memang dia pendidik ya, tapi perlu keseimbangan juga Pak ya. Keseimbangan artinya Materi juga harus materi tercukupi ya. perlu keseimbangan juga. Kalau ada materi udah keseimbangan, kalau itu guru itu masih begitu, ya perlu di underline. Mungkin lah. ada punishment sama rewardnya. Nggak ada reward. Gaji udah kita, kesejahteraan sudah kita angkat. Plusnya apa ini? Rewardnya ada, punishmentnya tuh ada. Tapi saya Iya. salut tuh ya sama orang yang punya profesi guru, petani, sama nelayan. Itu memang Wah, orang-orang itu orang-orang tough semua. di situ. orang-orang loyal, dia dedikasi Pak. Ya, Kebayang kalau nggak ada petani kita makan apa? betul. Kebayang kalau nggak ada nelayan kita makan ikan apa? Ya. Kebayang kalau nggak ada guru, anak-anak kita siapa didik? Dan yang paling menyedihkan itu kehidupan nelayan Pak. Kalau Sekarang saya banyak lihat ya. import juga beras. Ya, Iya. itu kan petani ya itu. Dunia itu. Kalau itu kan udah di maksudnya dalam Nelayan rangka. harus, itu keluar dari konteks. Ya. Masalah kebijakan pemerintah. Jangan Kalau ini bicara itu kan Pak. profesi nih. Kita hidup di negara kalau orang bilang itu negara apa di Apa? Pertanian atau teknologi industri bukan negara kita nih negara agraris. Kosovo atau apa lupa saya itu. Kacau lah. Jangan bisa negara. Konoha, apa? Konoha. Ada itu Pak nggak Kita diedit tuh, diedit. Nggak kelihatan. Diedit Pak. Ada guru saya kan di Strada itu, ya guru saya kan sekolah di Kristen itu, gurunya ya orang Kristen semua. Guru-guru itu tuh baik menurut saya sih. Iya. Jadi setelah pensiun ya udahlah pensiun habis. Sekarang tinggalnya di Taman Mangu tuh, buka warung gitu, Iya. orang kayak Kasihan ya. kayak apa? Kayak kentang goreng gini. Aku datang ngobrol-ngobrol aja, ngobrol makan. Ngobrol nyenengin dia aja. Nah, sekarang kalau bukan kita yang beli siapa lagi dia? Mau ngadepin orang lain kan kita beli itu menyambung silaturahminya aja. Besok-besok saya datang lagi. Enggak mahal kan 15.000, untungnya seberapa? 20.000, 20.000. Sekarang kalau terhadap sikap guru nih waktu kita masih SD SMP ya, yang gurunya keras nih, kayak dikit-dikit tuh kayak kali jambal. Punya rasa dendam nggak sih Pak? Enggak. Dulu iya, sekarang ada benernya itu. Ada benernya ya? Ada benernya itu. Jadi dulu yang saya pahami guru itu perwakilan orang tua di luar rumah. Ya. Dan kebetulan saat itu memang mentalitas mereka memang mentalitas pendidik lah. Meskipun ada satu dua yang kurang pas lah. Tapi pada saat pengabdian kita kepada guru itu sebagaimana kita kepada orang tua kita, gitu loh. Dan memang generasi dulu tuh memang Takut, alhamdulillah. gitu. Jadi bahasanya gitu Pak. Dulu tuh alam tuh masih banyak berkahnya, gitu loh. Sekarang ini udah susah. Dalam keadaan kita di masjid pun kadang-kadang kita cari berkah juga nggak dapat lah. Kan hampir semua merasa ya pelaku kejahatan. Iya, sekarang kejahatan bersyukur gitu. Kejahatan apa yang tidak ada? Iya. Anak bunuh orang tua bunuh Ya, anak. itu yang waduh paling nggak masuk akal. Dan masuk akal. gebleknya lagi diviralkan. Kita didoktrin, kita kedoktrin. Oh sekarang udah biasa ya bunuh anak. Sekarang biasa anak bunuh orang tua. Yang lagi terakhir nih, Ini yang juga. suami ngebunuh anak sama Iya. ibunya, Iya. pura-pura nangis. Betapa hebat. Ternyata dia sendiri. Makanya kalau di situ saya lihat Pak ya ini betapa. Ini kalau menurut saya sekilas saya lihat sih Ironis, ya. Pak Yosef itu dia berdoa pada saat di makamnya ataupun pada saat Iya, dia tuh. kirim surat terbuka untuk Jokowi itu
pemikiran saya cuma satu. Betapa lihainya setan yang mengelabui si Yosef ini untuk bersandiwara di depan masyarakat, media massa, polisi. Sungguh-sungguh dia Pak. Itu kalau acting gitu, sekelas Imam Melati, Roy Martin lewat itu. 2 tahun nggak kebongkar Pak. Harusnya yang udah begitu nggak usah tapi diekspos lah ya. tapi kelihatan nih orang zaman dulunya. Contohnya Roy Martin sama Imam Iya. Melati. Kalah Kalah itu. kalah ke sinetron itu. Kalau sekarang siapa? Sekarang Siapa? Reza Radian ya. Oh, Reza. Nah. Kita ngambil contohnya sama Ya segenerasi Artis zaman dong, dulu, ya. segenerasi. Iya. Big Five tuh lah, Roy Martin, Yeti Octavia. Yeti Octavia, terus Robby Sugara, Robi Sugara, Yeni Rahman, Yeni Rahman. satunya lagi siapa ya? Ya, itulah sebagai Susana tuh yang main Susana. Doris Kalabot kali ini. Doris ya. Yang Mbak Henol ya tahu deh. Bukan karena saat kan ada Big Five itu. Iya, ada di Yang dunia. main Yeni Susana Rahman, itu siapa? Yeti Octavia, Sana. Siapa namanya? siapa? Yang main film Susana itu. Ya Susana lah, itu beda-beda spek lah. Dia lebih tua. Yang Oh, lebih sebaya, tua? yang sebaya kan ya Yang ini sendal bolong kan. Yeni Rahman, Imam Melati. Yeti Octavia, Rima Melati, Robby Sugara, Widiawati. Roy Martin. Ya udah pasti kelima kan. Doris nggak masuk karena dia kelas 6 lah, lain seksi. Udah jarang sekarang. Widiawati. Widiawati beda. Anunya Itu apa? speknya beda itu. Dia jarang main film Pak. Nggak boleh sama suaminya itu. Gitu lah. Dia gede jadi pemain film kan? Iya. Artinya dengan dunia medsos ini udah gitu kejahatan, kok diekspos katanya anteng-anteng aja gitu. Karena itu bukan Pak, ada istilah bahwa Jadi berita. informasi itu tanpa batas. Dan diulang-ulang. Nah, dan itu dan diulang-ulang. Dan itu kan dagangan Pak. Iya. Iya, Produk. pada akhirnya itu jadi dagangan dan media mainstream juga yang parahnya tuh ikut-ikutan, ulang-ulang lagi. Memang ulang-ulang media lagi. massa itu dah. Jadi ada bagian dunia ini yang memang menjadikan berita-berita apapun isinya, apapun kontennya sebagai Lepas aja berita dia. yang bisa diperjualbelikan kan itu. Minimal ratingnya meningkat lah. Dan itu udah memang udah bagian dari ya perkembangan apa waktu lah Pak gitu. Emang Ya, itu. lu pamit dulu ya. Kenapa? Udah dulu udah. Oh, Oh, Oh iya, izin break dulu ya. Guys, Oke. pamit dulu guys ya. Dulu ya. Oke, yang mau ngasih komentar positif, saran, bolehlah ya dimasukin, dikirim ke kita gitu ya. Ya untuk sementara ini 2 orang Iya berdua aja dulu. absen dulu katanya. Berdua Biasa. aja dulu. Smoking time. Oke. Rasanya jadi emang kesimpulan mengenai pelaku pembulian ini kan jadi pertanyaan apakah mereka kriminal atau sekedar kenakalan anak-anak. Jadi mungkin pemirsa bisa lebih ya teman-teman ya yang melihat ini mungkin bisa lebih punya pemikiran yang lebih bagus, ide-ide seperti apa. Bahkan termasuk untuk mendidik anak kita ya masing atau mendidik anak masing-masing gitu kan agar kedepannya itu jangan sampai punya semacam kayak cacat Pak ya, catat hukum, bad record terhadap dirinya gitu. Bukannya sayang gitu loh bener ya, bukannya nggak boleh anak-anak nakal, boleh anak-anak nakal gitu loh, tapi cuman dalam koridor tertentu gitu ya, sesuai dengan usianya gitu lah. SMP kalau nakal ya nakalnya anak SMP itu begini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi nanti di lain kesempatan ada topiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.